Episode 14, 7 cermin yang retak. Mereka kini tersisa 6. 1 menghilang tanpa jejak, 5 lainnya hidup dalam paranoia yang sama, bayangan akan kehadiranku. Tapi malam ini berbeda. Malam ini, aku tidak datang ke mereka satu persatu. Aku memanggil mereka bersamaan lewat benda yang paling sederhana dan paling jujur, cermin. Karena cermin tidak pernah berbohong. Ia tidak menunjukkan siapa yang ingin kita lihat, tapi siapa kita sebenarnya, tanpa topeng, tanpa alasan. Dan malam ini, masing-masing dari mereka melihat sesuatu yang tak akan bisa dilupakan. Di kamar Genta, cermin kecil di atas meja rias mulai retak. Retaknya pelan, menyebar seperti saraf, membentuk wajah yang ia kenali, wajahku. Di rumah Arfan, kaca kamar mandi mengembun meski air belum dinyalakan, lalu muncul tulisan dari balik kabut, "Aku belum selesai." Di kamar Aksa, pantulan cermin tidak bergerak mengikuti dirinya. Tubuhnya bergeser, tapi bayangannya tetap menatap lurus, dengan ekspresi marah dan mata penuh air. Mereka mencoba memecahkan kaca, menutupinya, membaliknya ke dinding, tapi bayangan itu tetap muncul. Bahkan di sendok logam dan layar ponsel. Yang paling menyeramkan adalah cermin di rumah Reza. Saat ia menatapnya, ia melihat ketujuh mereka. Berdiri membentuk lingkaran di malam kejadian itu. Tapi satu wajah berubah, bukan wajahnya, melainkan tubuhnya sendiri. Di pantulan, ia berdiri di tengah, mengenakan bajuku. Rambutnya panjang, tubuhnya kurus dan berlumur tanah. Ia mencoba berteriak, tapi suara dari pantulan justru berkata, "Kamu akan tahu rasanya jadi aku." Ia jatuh terduduk, menggigil, memeluk dirinya sendiri seperti anak kecil yang baru sadar sedang terjebak dalam dosa yang dulu ia anggap permainan. Sementara itu, Rio menyaksikan bayangannya memutar sendiri, menoleh ke kanan saat ia ke kiri, tersenyum saat ia menangis. Ia menutupi semua cermin di rumahnya dengan kain gelap, tapi setiap kali ia bangun, kain itu selalu terjatuh. Ia mulai takut tidur, takut bangun, takut melihat dirinya sendiri. Dan Aksa, ia mulai menulis di dinding kamarnya. Bukan dengan tangan, tapi entah bagaimana, tulisan itu muncul, 7. Pecah. 1-1. Ia tak mengerti maksudnya, tapi aku tahu. Karena aku yang menuliskannya. Dengan darah yang dulu mereka abaikan. Cermin-cermin itu kini jadi jendela. Bukan untuk melihat masa depan, tapi untuk menghadapi masa lalu. Aku tidak datang hanya untuk menakuti. Aku datang agar mereka melihat bukan siapa aku sekarang, tapi apa yang telah mereka ubah dari hidupku. Aku adalah Vina. Dan setiap retakan pada cermin adalah tanda bahwa kebenaran mulai keluar dari tempat persembunyiannya. Mereka bisa sembunyi dari orang lain, dari keluarga, dari polisi. Tapi tidak dari pantulan diri sendiri.